Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitrian Pangestu dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi K3LH atau keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa poin dari K3LH itu sendiri. Yang pertama, pengertian dari K3LH atau keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. K3LH adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, K3LH itu sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang membahas mengenai keselamatan kesehatan kerja di daerah daratan, lautan, maupun udara yang masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus selanjutnya bisa dilihat di layar kaca itu ada lambang atau logo dari K3LH itu sendiri yang berwarna dasar putih dan hijau. Nah, kita akan membahas mengenai makna dari lambang K3 itu sendiri, yaitu yang pertama ada palang, yaitu bermakna bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Yang kedua ada roda gigi, itu bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Jadi tenaga kerja harus bekerja dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk warna dasar putih itu berarti bersih dan suci, dan warna dasar hijau itu bermakna selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, untuk 11 gerigi roda itu bermakna 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Oke, untuk yang selanjutnya penerapan K3LH. Ada beberapa penerapan dari K3LH itu sendiri. Yang pertama ada memahami konsep dasar K3LH. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, mencegah dan mengendalikan resiko. Yang keempat, menyediakan pelatihan K3LH di tempat kerja. Yang kelima, menerapkan sistem K3LH dengan baik dan benar. Yang keenam, mempromosikan kesadaran K3LH terhadap tenaga kerja. Yang ketujuh, mengawasi dan memperbaiki secara berkelanjutan di lingkungan kerja. Nah, adapun tujuan dari K3LH itu sendiri, yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang terakhir, sasaran utama keselamatan yaitu tempat kerja untuk meningkatkan produksi yang dihasilkan. Nah, untuk yang selanjutnya ada manfaat K3LH. Manfaat K3LH terdiri dari yang pertama, perlindungan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja dapat terlindungi apabila para pekerja menerapkan K3LH dengan baik. Yang kedua, memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Tenaga kerja harus selalu mematuhi peraturan yang ada. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Yang keempat, membuat sistem manajemen yang efektif.
Yang kelima, meningkatkan kepercayaan tenaga kerja. Jadi para tenaga kerja atau para pekerja yang sudah menerapkan K3LH itu sendiri atau memakai alat pelindung diri, maka mereka akan bekerja dengan pede atau percaya diri. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai alat pelindung diri atau APD yang mungkin digunakan di dunia kerja industri. Nah, untuk yang pertama itu ada helm safety, itu untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda. Untuk yang kedua ada kacamata safety, yaitu untuk melindungi mata dari debu atau partikel lainnya. Untuk yang ketiga ada sarung tangan untuk melindungi tangan dari benda ataupun yang lainnya. Itu ada yang keempat ada masker respirator, itu untuk melindungi mulut atau hidung dari debu yang mungkin mengganggu pernapasan. Kemudian yang kelima ada topeng las, yaitu untuk melindungi mata dari paparan sinar las. Yang terakhir ada sepatu safety untuk melindungi kaki dari benda tajam ataupun kejatuhan benda. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga akan membahas mengenai budaya kerja 5R atau 5S. Nah, 5R atau 5S itu sendiri merupakan suatu cara untuk mengatur atau mengelola tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Nah, kepanjangan dari 5R atau 5S itu sendiri yaitu 1. Seiri atau ringkas, 2. Seitan atau rapi, 3. Seisu atau resik, 4. Seiketsu atau rawat, yang kelima Shitsuke atau rajin. Jadi 5R atau 5S. Nah, untuk yang selanjutnya langkah-langkah penerapan 5R atau 5S, yaitu untuk yang pertama ringkas atau seri itu maksudnya itu menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Jadi barang-barang yang tidak diperlukan seharusnya disingkirkan dari area pekerjaan. Nah, untuk yang kedua rapi atau seton, itu menyimpan barang sesuai tempatnya dan membuat denah tempat kerja. Jadi kalau lingkungan kerja atau tempat kerja yang rapi mungkin akan dipandang lebih baik, lebih bagus. Yang ketiga resik atau seiso, itu membersihkan tempat kerja dari sampah, kotoran dan benda-benda asing serta menyediakan sarana kebersihan. Lingkungan kerja yang bersih itu bisa menyebabkan kenyamanan dari tenaga kerja itu sendiri. Yang keempat itu rawat atau seiketsu, yaitu memelihara barang dengan teratur, rapi dan bersih. Nah, lingkungan atau alat atau mesin yang digunakan perlu adanya pemeliharaan atau perawatan supaya alat atau mesin berumur lebih panjang dan tidak mudah gampang rusak. Nah, untuk yang terakhir rajin atau shitsuke, itu membiasakan disiplin dan mengulangi semua aktivitas mulai dari ringkas, terapi, resik atau rawat secara rutin. Nah, di sini biar tenaga kerja terbiasa atau disiplin dalam melakukan pekerjaannya setiap harinya. Nah, adapun manfaat dari 5R atau 5S itu sendiri, itu yang pertama membuat area kerja jadi lebih bersih, rapi, aman dan menyenangkan. Yang kedua meningkatkan pemanfaatan lantai kerja sebagai ruang penyimpanan. Yang ketiga meminimalisasi waktu yang terbuang untuk mencari alat kerja, material dan dokumen. Yang keempat mengurangi kerusakan mesin. Jadi manfaat dari 5R atau 5S itu yaitu mesin dapat terjaga dan bisa digunakan dengan baik.
Yang selanjutnya, menumbuhkan tanggung jawab karyawan dan rasa memiliki di area kerja. Jadi tenaga kerja biar tidak seenaknya dalam bekerja. Itu yang selanjutnya, mengurangi potensi bahaya yang menjadi penyebab umum terjadinya kecelakaan kerja. Nah, untuk yang terakhir, meningkatkan produktivitas kerja. Mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan dari saya. Mungkin dari saya, apabila ada salah kata atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.